Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah minggu ini dengan kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Pada hari Sabat ini Tuhan, kami satukan hati kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan firman Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu, untuk memuji Engkau Tuhan, sehingga setiap kami boleh melakukan bagian kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami yang bertugas kami boleh melakukan bagian kami dengan baik, benar, dan tepat seperti apa yang seharusnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan memulai dengan pujian, menyatakan bahwa Allah kita sungguh dahsyat, dari utara sampai ke selatan semuanya memuji Bapa Tuhan.
tiba saatnya Tuhan kita menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu yang sebentar lagi hendak menyampaikan pesan yang hendak Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang Engkau sampaikan kepada setiap kami boleh ditaburkan dengan baik, benar, dan tepat seperti apa yang Kau mau Tuhan. Dan berkati untuk setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih yang ditaburkan Tuhan. Sehingga setiap kami boleh berbuah-buah berlipat-lipat kali ganda karena kuasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkaryalah Tuhan, berkaryalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dalam pertemuan ibadah online kita minggu ini. Rasa rindu saya untuk bertemu dengan Anda sekalian, berbakti bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah boleh saya sampaikan melalui video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika keluarga Obed-Edom pada masa pemerintahan Daud antara 1004 sebelum Masehi sampai 965 sebelum Masehi mengalami kenaikan jenjang yang luar biasa. Mulai dari Obed-Edom yang kembali dari Gad bersama dengan datangnya tabut perjanjian. Obed-Edom diberi percayaan menjadi bersama dengan teman-temannya menjadi penunggu pintu gerbang. Kemudian juga karena dia mampu memainkan kecapi, dia diberi kesempatan untuk mengawali menjadi pemain kecapi pengiring. Setelah lewat sekian waktu, Daud mengangkat Obed-Edom kembali diangkat untuk dipromosikan bukan saja menjadi pemain pengiring, tapi menjadi pemain kecapi, pemain utamanya. Bukan hanya itu, Obed-Edom bukan hanya jadi beramai-ramai dengan rekan-rekan yang lain menjadi penunggu pintu, tapi dipertegas lagi, dinaikkan tingkatnya menjadi pemain penunggu pintu selatan. Artinya menjadi penanggung jawab penunggu pintu selatan. Tentunya dia membawai beberapa orang, satu kru untuk bertanggung jawab pintu selatan. Setelah itu bukan hanya Obed-Edom di pertengahan pemerintahan Daud. Setelah Obed-Edom berkarya menjadi Lewi, melayani Tuhan, pemain musik, penunggu pintu, maka kembali Obed-Edom ini memperoleh berkat Tuhan lewat anak-anaknya yang juga diberi kepercayaan untuk menjadi penunggu gudang perlengkapan. Menjadi penunggu gudang perlengkapan. Nah, setelah itu, setelah masa penunggu gudang perlengkapan, ternyata di zaman Amasya, ya, tahun 801 sampai 773 sebelum Masehi. Kita baca sebentar dalam 2 Tawarikh 25. Kalau tadi kita berputar-putar di 1 Tawarikh, ini sekarang sudah 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 25 ayat yang ke-24. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera.
kemudian pulanglah ia ke Samaria. Ia di sini adalah Raja Yosia, Raja Israel yang berperang memerangi Raja Amasya, Raja Yehuda. Saudaraku, Raja Amasya ini adalah dinasti ke-9 Raja Yehuda. Jadi kalau Daud, raja kedua, dinasti kedua. Yang pertama adalah Saul, yang kedua Daud, kemudian Salomo, Rehabeam, dan seterusnya sampai yang ke-9 ini adalah Raja Amasya. Kalau dihitung-hitung dari awal pemerintahan Daud sampai akhir pemerintahan Amasya itu ada 231 tahun. Jadi dari tahun 1004 sebelum Masehi sampai 773 sebelum Masehi. Itu 231 tahun. Kalau diperhitungkan pertengahan sampai pertengahan, ya kira-kira jatuhnya 200 tahunan lah, 2 abad. Selama 2 abad itu, saudaraku, itu kalau generasi dihitung generasinya anak manusia, generasi kita, kalau satu generasi itu 80 tahun, berarti sekitar 3 generasi, saudaraku, sekitar 3 generasi. Apalagi kalau dihitung satu generasi umur 85, waktu umur 25 sudah punya anak generasi berikut, itu bisa mencapai 4 generasi. Artinya anak, jadi dari Obed-Edom, anaknya, cucunya, ini yang sudah sempat dihitung tadi di dalam 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Di situ dituliskan tentang anak-anak Semaya, ya, anak-anak Semaya. Jadi cucu sudah termasuk sampai cucu. Itu masih di Raja Daud, saudaraku ya. Apalagi sampai di Amasya. Saya kira minimal 4-5 generasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di zaman Daud awal cuma sebagai penunggu gerbang dan pemain musik pengiring. Kemudian yang kedua diserai tanggung jawab pintu selatan, koordinator atau leader, jadi penunggu gerbang selatan. Gerbang selatan ini kalau tidak salah gerbang Sion. Ku jalan ke Sion, ke kota Allah. Itu saudaraku ya. Dalam surga kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Lagu lama saya lupa. Ku jalan ke Sion, ke kota Allah. Ya itu saudara ya. Gerbang selatan itu dipercayakan ke Obed-Edom, kemudian menjadi anak-anaknya juga direkrut menjadi penunggu perlengkapan gudang, saudaraku ya. Gudang perlengkapan ya tentu saja ada senjata, ada apa, karena perlengkapan kota raja gitu, dan pemain musik utama. Bahkan disebutkan ayat dari 1 Tawarikh 26 ayat 6, 7 dan 8, di situ disebutkan semua anak-anak, cucu-cucu daripada Obed-Edom adalah orang yang cakep bekerja dan juga orang-orang yang gagah perkasa. Ini luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau bisa mempertahankan, bayangkan sampai dinasti ke-9. Bukan cuma mempertahankan, tapi ada peningkatan. Kalau tadinya dipercaya gudang perlengkapan, ini ya dipercaya tadi apa? Segala perkakas, segala emas, perak, dan perkakas yang terdapat di dalam rumah Allah. Demikian juga perbendaharaan istana. Wow, memang integritasnya luar biasa. Bukan cuma jujur, tapi konsisten dan lain sebagainya. Yang jelas kita tahu
sekarang yang kita akan bahas adalah mempertahankannya sampai ke sekian generasi di bawahnya. 9 dinasti, saudaraku ya. 9 dinasti. Jadi minggu lalu kita bahas poin 1, yaitu integritas plus, integral dan integrasi. Berintegral dan integrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana keluarga ini mempertahankan keimanan keluarga. Tidak gampang loh saudaraku ya, tidak mudah mempertahankan iman dari seluruh anggota keluarga. Terlebih kalau sampai 200 tahun. Ini luar biasa. Sekian tahun saudaraku ya, sekian berapa generasi, minimal 4, 5, bisa 6 generasi. Kita lihat Adam dan Hawa itu sampai Habil dan Kain. Sudah ada Kain yang tidak bisa dipertahankan keimanannya. Abraham, dari Abraham, Ishak, Yakub, ada Esau juga, ya toh? Ada Esau, sudah ada Esau, generasi ketiga itu coba berapa tahun, sudah ada Esau. Terus anak-anak Yakub, anak-anak Esau, bagaimana saudara Yakub dan Esau? Abraham, Yakub, Esau. Sedang Abraham sendiri pada saat sebelum punya anak, dia mengajak Lot, keponakannya, dianggap seperti anaknya. Sekali waktu Tuhan akan menghanguskan Sodom Gomora, Tuhan memberitahukan, Allah memberitahukan kepada Abraham, dan Abraham bersyafaat mohon kemurahan Tuhan untuk keluarga keponakannya yang namanya Lot ini. Saudaraku, dihitung-hitung Lot, anak, istri anak, dan juga orang-orangnya Lot. Wah, berapa orang itu tentu ada. Sampai Tuhan katakan, kalau ada 10 orang saja, aku tidak akan jadi memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya untuk mempertahankan sulit. Daud, orang yang begitu cinta Tuhan, begitu luar biasa, orang yang melekat pada Tuhan, tapi keluarga dan anak-anaknya, ya kita tahu ceritanya anak-anaknya Daud yang namanya Absalom dan banyak yang lain. Saudaraku, perpecahan, perselisihan itu terjadi dalam keluarga Daud. Mengapa? Karena banyak istrinya, banyak ibunya, persaingannya makin ketat. Makanya Tuhan sebetulnya tidak mengizinkan untuk poligami, saudaraku ya. Keluarga ini, kalau Anda ingat berapa waktu yang lalu saya sempat bahas, adalah gambaran harus dipertahankan imannya, harus dijaga kekokohannya, karena keluarga adalah persekutuan yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan. Ya. Segitiga kokoh, pribadi, tubuh, jiwa, dan roh. Keluarga, bapak, ibu, dan anak. Dalam gereja, dalam saudaraku, sampai segitiga terbesar adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Semua kita, semua segitiga kokoh itu ada di dalam segitiga Bapa, Anak, dan Roh yang Tritunggal itu. Kita ya gumun loh, luar biasanya Obed Edom bisa mempertahankan 2 abad. Saudara, dikatakan orang-orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8, di situ dikatakan, apa yang kuperintahkan, berita tentang perintah Tuhan, kasih Tuhan Allahmu, dan lain sebagainya, tentang hukum Tuhan, ya. Itu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang berjalan, apabila sedang berbaring, dan apabila sedang bangun. Harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan harus menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku, orang tua harus berulang-ulang memberitakan tentang keselamatan oleh Yesus Kristus, berita kabar baik itu tentang Allah kita, Allah yang kita sembah, yang sudah menebus dosa kita sekalian. Kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Jangan bilang tidak ada kesempatan. Ayat ini menuliskan kepada anakmu dan membicarakannya. Jadi selalu ada kesempatan ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau dalam perjalanan, melencer, jangan guyonan tok, saudaraku ya. Ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun. Saya yakin Obed-Edom tentu menceritakan kepada anak-anaknya, khususnya Semaya, anak terbesar yang jadi saksi mata bagaimana dia minggat, saudaraku ya, menuju ke Gad, bagaimana akhirnya dia kembali. Dan Obed-Edom pasti selalu mengatakan dengan penekanan yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada anaknya, bahkan saat cucu-cucunya ada, kepada cucunya. Saya yakin anak-anak Obed-Edom, baik Semaya, Yoahas, dan lain sebagainya, 8 anak itu juga mengatakannya kepada anak dan cucunya. Demikian para cucunya disampaikan terus dari satu generasi ke generasi yang lain. Di sini dikatakan harus mengikat sebagai tanda di tanganmu. Tangan ini berbicara tentang perbuatan. Jadi bukan cuma ngomong cerita tentang Tuhan, tapi tidak ada wujud lakunya. Tapi harus menjadi tanda di tangan, tapi juga harus menjadi lambang di dahi. Pola pikirmu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku menundukkan segala pikiranku di bawah kaki Kristus. Kadang-kadang manusia kalau sudah rada pinter, saudaraku ya, itu mengandalkan akalnya. Tapi ini saya lihat anak-anak Obed-Edom ini adalah anak-anak yang cakep bekerja, artinya pinter-pinter, bukan cuma pinter, cakep dalam pekerjaannya, pinter dan terampil, tangkas, smart, saudaraku ya. Tapi di sini tanda pada dahinya dan tanda pada tangannya itu disematkan oleh generasi sebelumnya, ya, bahkan menjadi lambang di pintu rumahmu dan juga gerbangmu. Pintu rumah itu berbicara mengenai isi rumah, satu keluarga. Jadi tidak satu pun terkecuali. Itu sebabnya ayat yang 1 Tawari 26 ayat yang ke-8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang-orang yang gagah, perkasa, cakep untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Mereka semua takut akan Tuhan, cakep di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan saudara, bagaimana Obed-Edom ini bisa membawa anak-anaknya begitu rupa, ya, begitu rupa, sehingga mereka menduduki posisi-posisi bukan ecek-ecek, saudaraku ya. Kalau lihat dari penunggu gerbang sampai penunggu gudang perlengkapan di 2 Tawari 25, 26 tadi, di zaman Amasya sudah bukan penunggu gudang, tapi pengawas semua emas, perak, perbekalan rumah Allah, dan juga semua perbendaharaan istana raja, juga orang-orang tahanan
para sandera, kalau saya boleh ngomong, ini kepala rumah tangga kerajaan, gitu saudaraku ya. Karena rumah Allah itu juga di kota Daud, ya. Jadi baik rumah Allah maupun kerajaan, istana raja, semua di bawah pengawasan anak-anak Obed Edom ini. Anak-anak Obed Edom. Mazmur 128 ayat yang ketiga itu bicara tentang kalau keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, maka ketika engkau duduk di rumahmu, istri menjadi seperti pohon anggur dan anak-anak menjadi seperti pohon zaitun. Anggur ini gambaran sukacita. Seorang ibu, seorang istri, ibu rumah tangga yang bisa memberikan kegembiraan, sukacita bukan hanya bagi suaminya tapi juga bagi anak-anaknya. Demikian juga bukan hanya itu, tapi juga anak-anak menjadi pohon zaitun. Zaitun itu berbicara tentang minyak urapan, saudaraku. Anak-anak yang berguna, luar biasa, ya. Lalu Mazmur 25, sementara orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Keluarga yang bahagia, keluarga yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Ayo saudaraku ya, bukan saja mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana Obed Edom ini. Kalau bagian 1 minggu lalu kita lihat dia adalah integritas plus. Yang kedua, dia adalah orang yang bisa membawa seluruh keluarganya, bahkan generasi-generasi di bawahnya untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini dikatakan orang itu sendiri bahagia, menetap dalam kebahagiaan. Karena apa? Karena anak cucunya akan mewarisi negeri. Luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin seperti Bapak Muldoko gitu saudaraku ya. Anak-anak Obed Edom itu bagian urusan kerumah tanggaan daripada istana sampai segala emas perak rumah Allah. Kita tahu rumah Allah tabut perjanjian dari emas, saudaraku ya. Kemudian semua dari emas, perak, tembaga. Kalau semua itu dipercayakan kepada anak-anak Obed Edom, berarti anak Obed Edom ini adalah seorang anak yang takut akan Tuhan, sehingga dia hidup dalam kebenaran, dia jujur, dia juga integritas itu. Karena Obed Edom mampu menjaga keimanan keluarga dari generasi ke generasi berikutnya. Itu sebabnya integritas plus ini juga menjadi warisan daripada Obed Edom kepada anak, cucu, cicit, buyut, semuanya. Makanya menjadi mewarisi bumi. Bayangin kalau ada orang ngomong, dulu penunggu gerbang, sekarang jadi kepala rumah tangga istana. Wow, luar biasa saudaraku ya. Makanya Mazmur 37, 25, 26 katakan, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, dan anak cucunya minta-minta. Dari muda sampai tuanya, Daud katakan, tidak pernah melihat orang benar. Ini salah satunya, Obed Edom, orang yang sudah terbuang di Gat, tapi karena dia punya integral, totalitas pertobatan, punya tekad yang bulat dan integrasi, ya, bersinergi dengan sesama, berintegrasi dengan atasannya, dengan Tuhan Allah Sang Pencipta yang memberi hidup dan memberi
berkat yang menentukan segala keadaan kita. Maka Obed-Edom ini salah satu contoh daripada ayat yang disampaikan oleh Daud, dulu muda sekarang jadi tua, tapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya minta-minta. Bahkan ayat pasal 37 ayat 20 26-nya, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat, diberkati menjadi berkat. Ayo, mesbah keluarga jangan ditinggal. Saya rindu loh dengar keluarga demi keluarga memberikan sumbangsih untuk penyembahan, baca firman, perenungan sejenak, kesaksian di dalam mesbah online jam 9. Dari situ kita akan lihat bagaimana sukacitanya keluarga. Anda sukacita ketika Anda melakukan rekaman online untuk mesbah online? Ini saudaraku ya, ajak keluargamu, anak, cucu, cicit, buyut, untuk sama-sama menyembah Tuhan. Saya ingat waktu kecil, mama saya setiap malam selalu sebelum tidur, kita semua diajak untuk baca Alkitab, untuk cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab, diberikan pengertiannya. Bahkan ketika tidur siang pun, kita juga diceritai saudaraku dari kecil. Luar biasa, dan itu sampai sekarang mancep, jelek gitu saudaraku ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, peningkatan kemampuan. Saya tadi katakan dari penunggu gerbang menjadi penanggung jawab penunggu gerbang. Itu Obed-Edomnya. Dari pengiring kecapi, pemain kecapi pengiring menjadi pemain utama. Anak-anaknya dari penjaga gudang perlengkapan menjadi pengawas. Pengawas itu yang jaga ya ada, dia atasannya. Saudara, pengawas segala perlengkapan rumah Allah, emas, perak, dan perlengkapan rumah Allah, dan juga istana, perbendaharaan istana, bahkan ngawasi para sandra-sandra, dipercaya penuh sampai ketika Yosia datang mengambil semua. Itu anak-anak Obed-Edom tidak meninggalkannya. Amasya diambil, dibawa tertawan, saudaraku, dan anak-anak Obed-Edom tetap menjadi pengawas di sana sampai diganti menjadi anak daripada Amasya, gitu ya. Lalu yang ketiga ini, begitu dia dari penunggu gudang sampai menjadi pengawas, saya yakin ada peningkatan bukan, kalau jenjang tentu juga disertai dengan peningkatan kemampuan, gagah perkasa, kemampuan mempertahankan diri, kemampuan itu juga akan mengalami peningkatan, saudaraku ya, begitu inovatif, dan bahkan dikatakan semua mereka cakap, artinya mereka yang bekerja dengan sepenuh hati. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, di situ dikatakan segala 10 ayat, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, segala yang dijumpai tangan itu dijadikan penunggu gudang perlengkapan. Dia enggak mau kok jadi penunggu gudang perlengkapan, kok begini, enggak, saudaraku. Apa saja yang kesempatan yang dibuka, diberikan, ditawarkan kepadanya, direspon dengan bekerja integral, totality, ya. Di sini di Pengkhotbah 10 ayat bagian yang B, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Saudaraku, jadi artinya selagi masih hidup, selagi nafas masih di kandung badan, selagi masih ada kesempatan, saudara, ya,
kita butuh bekerja dengan sekuat tenaga. Tapi kerja yang sekuat tenaga ini juga perlu pertimbangan, perlu pengetahuan, perlu hikmat. Jadi tidak kerja ngawur. Kalau pisau itu tidak tajam, perlu tenaga yang besar untuk motong sesuatu. Itu sebabnya smart, berhikmat, pengetahuan, pertimbangan itu sangat penting. Saya yakin naik jenjangnya dari anak-anak Obed-Edom, keturunan Obed-Edom sampai pada saat Amasya itu juga disertai peningkatan pertimbangan, peningkatan pengetahuan, peningkatan hikmat, peningkatan kemampuan bekerja. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan, kalau tidak ada ini tadi, selagi masih ada nafas, selagi masih ada kesempatan, ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat. Jadi bekerja sesuatu perlu ya rajin kerja, tapi tidak ngerti produk knowledge-nya, kan repot juga saudaraku ya. Orang punya gerenda, lalu disuruh motong besi. Loh, ini memang alat potong besi, lalu dipotongkan gitu saja. Apa yang terjadi? Kok tidak putus, tapi keluar apinya terus. Bahaya buat yang kerja juga. Bisa makan tuan itu senjatanya, alatnya. Mengapa? Karena yang kerja ini tadi tidak ngerti. Kalau pisau potong yang ditancapkan di gerenda itu bukan pisau potong besi, itu pisau potong keramik yang dari besi. Bahaya saudaraku. Jadi untuk bekerja Anda harus meningkatkan pengetahuan, pertimbangan, pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Belajar, artinya ya selama kita masih punya kesempatan, jangan males belajar, saudaraku ya. Anda musik, Anda WL, terus tingkatkan, berlatih, mencari pengetahuan, terus berlatih keterampilannya, dan banyak hal yang lain yang perlu kita pelajari. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan bertambah subur seperti pohon aras di Libanon. Bertunas seperti kurma. Kurma itu manis. Orang benar akan bertunas seperti kurma. Artinya akan tambah manis. Ada manisnya. Dan bukan cuma manis itu kualitas, dirasa. Tapi kalau aras Libanon itu ekspansi, saudaraku ya. Tambah gede, tambah subur secara kuantitas. Jadi orang yang hidup benar tadi kerjanya tidak ngawur, bekerja dengan segenap hati, menambah pengetahuan, menambah pengertian, menambah hikmat, pertimbangan, saudara. Maka baik secara kuantitas maupun secara kualitas Anda akan jadi berkembang. Saya pernah punya seorang pekerja ya, yang setiap kali kalau Propan itu memberikan kesempatan training atas produk-produknya Propan, dia selalu bilang, aku aja Bu yang diutus untuk training di sana. Selalu saudara. Kernet, dari Kernet ikut saya. Baru ini saya di Baliwerti ketemu sama dia. Lu, namamu siapa ya? Aku kok lupa, saya bilang. Terus dia nyebut namanya. Terus saya tanya, kamu sekarang di mana? Oh, aku di Gresik Bu. Aku pegang punyanya satu perusahaan besar, saudaraku, dan dia jadi pengusaha mebel yang cukup sukses. Orang yang suka belajar, saudaraku ya, orang yang suka belajar, dia pasti berkembang.
dia pasti berkembang bukan cuma secara kualitas, tapi juga secara kuantitas. Kuantitas berkembang tanpa kualitas berkembang, itu juga tidak ada gunanya. Itu sebabnya janji Tuhan akan terlaksana pada kita. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Betul, saudaraku, orang yang takut Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, orang akan jadi banyak belajar, rajin, menimba ilmu pengetahuan, hidup dalam kebenaran, tekun, jujur. Dia akan menjadi orang yang terus naik dan tidak jadi turun. Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya atasmu. Keluarga Obed-Edom terus meningkat. Anda tahu, kemampuannya sungguh luar biasa. Dia menjadi kepala rumah tangga, istana, dan rumah Allah. Yang keempat, terakhir, 9 generasi, tadi saya katakan 8 generasi, 8 dinasti. Dari Daud raja yang kedua, ya, sampai Amasya raja ke-9. Bahkan turun anak Amasya masih ada, saudaraku ya, itu juga masih berlaku. Keluarga Obed-Edom menjadi pengawas. Eksis di 8 dinasti raja-raja Yehuda. Berlaku selama kurang lebih 235 tahun. Bahkan kalau sampai anaknya Amasya dan cucunya, rasanya masih 2 generasi lagi, baru Yehuda ini mengalami masa pembuangan, saudaraku ya. Nah, saudara, gampang enggak bisa eksis di 8 dinasti? Enggak gampang, saudaraku ya. Karena apa? Karena setiap raja itu beda-beda polisinya, peraturannya beda-beda. Nah, kalau Anda tidak bisa sesuai, pekerjaanmu tidak bisa bagus menurut pemandangan raja satunya lagi, maka tentu saja tidak akan bisa eksis di 8 dinasti ini, saudaraku ya. Daniel misalnya, kita lihat Daniel ini bisa eksis di 3 raja. Itu kita sudah surprise. Orang buangan sampai di Babel, Raja Nebukadnezar, dia bisa diangkat menjadi orang kepercayaan. Kemudian dari Nebukadnezar turun ke anaknya, ganti ke Raja Darius. Di Raja Darius, Daniel juga punya kesempatan untuk jadi orang kepercayaan lagi. Bahkan sampai Raja Kores, ya, Raja Persia. Kalau Nebukadnezar dan Darius Raja Babel, sampai Raja Kores, Raja Persia. Daniel juga punya posisi yang tetap eksis. Apa kuncinya? Di tempat di Obed-Edom dan keluarga, anak-anaknya, anak cucunya, kita bisanya lihat cuma karena Tuhan memberkati mereka. Kita juga bisa lihat karena tekad Obed-Edom. Tapi sampai generasi berikut tetap ada perkataan orang-orang gagah perkasa yang cakep dalam melakukan pekerjaannya, saudara. Tapi berkiblat memakai patron dari Daniel, tentu saja Daniel ini adalah orang yang penuh urapan Roh Kudus. Istri daripada Darius mengingatkan, bukankah zaman ayahanda Raja Nebukadnezar ada seorang orang buangan dari tanah Yahudi
yang penuh dengan roh para dewa, yang bisa mengartikan banyak arti mimpi yang tidak bisa diartikan oleh orang lain. Saudaraku, kunci pertama untuk bisa eksis adalah penuh dengan Roh Kudus. Eksis yang kedua, karena ada Roh Kudus, di mana ada Roh Kudus, urapan Roh Kudus, di situ ada hikmat. Sehingga karena ada hikmat ini bisa baca situasi. Terus punya kemampuan yang mumpuni. Ketika Raja Darius minta petunjuk Daniel pun mampu memberikan petunjuk. Saudaraku, dan kuncinya adalah Tuhan yang membuka kesempatan. Aku akan membuat engkau terus naik dan bukan turun. Amin. Ya, saya yakin untuk keluarga Obed-Edom itu juga tidak kalah urapannya. Mereka mempertahankan hidup benar, takut akan Tuhan, integritasnya terus ditingkatkan, sehingga hikmat Tuhan ada di atas mereka. Bahkan Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Saudara, 8 generasi yang dilalui oleh keturunan Obed-Edom, itu bukan raja baik-baik semua di Yehuda. Ada Ahaz, raja yang jahat, saudaraku, yang membawa penyembahan ilah-ilah lain dari musuh dibawa ke rumah Allah. Tapi bagaimana bisa keluarga Obed-Edom ini bisa tetap eksis? Luar biasa, saudaraku. Memang Tuhan nuliskan seperti mengutus domba di tengah serigala. Ibaratnya Ahaz itu serigalanya, tapi anak-anak Obed-Edom adalah domba yang tetap tulus seperti burung merpati, tapi cerdik seperti ular. Saudara, bagaimana dengan situasi saat-saat ini? Bukankah situasi cepat berubah, saudaraku? Situasi ini cepat berubah. Perubahan itu terjadi. Anda masuk berpikir kalau tahun ini terjadi seperti ini. Waktu 2020, ya namanya COVID-19, 19 tahun 2019 itu, tapi terjadi di luar negeri. Tahun 2020 masuk di Indonesia dari bulan Maret. Banyak yang berharap, oh nanti Oktober selesai COVID-nya. Oh ini. Ternyata perubahannya tidak tambah baik, tambah jelek, saudaraku. Dunia ini tidak tetap. Dan memang dikatakan dunia sedang lenyap. Kesusahan demi kesusahan. Tuhan menaruh kita seperti domba di tengah serigala. Tapi ketulusan, ya, dan cerdik itu tetap harus jadi pegangan dalam hidup kita. Bagaimana bisa tulus dan cerdik? Daniel itu loh sudah pernah masuk gua singa. Teman-temannya Sadra, Mesar, Abednego sudah pernah masuk di perapian. Tapi, saudaraku, mereka diluputkan oleh Tuhan. Hari-hari ini COVID tidak membaik, memburuk. Bukan cuma COVID berdampak juga pada ekonomi. Bukan cuma ekonomi, saudara. Bahkan sampai pada pola hidup sosial. Sosialisasi kita ini diabrak-abrik enggak sama COVID ini, sama pandemi ini. Dulu temen guyup bareng-bareng. Dulu saudara kumpul-kumpul. Sekarang enggak boleh kumpul. Enggak nyalakan, memang enggak bisa kumpul. Kumpul sulit, saudaraku. Ada saling mencurigai. Kamu yang bawa penyakit, apa aku? Aku yang tertular, apa kamu yang tertular? Dan lain sebagainya. Jadi masa ini masa yang jahat. Dan Alkitab menuliskan yang jahat akan semakin bertambah cepat. Tapi yang kudus juga harus mempercepat langkahnya
bertambah kudus. Kalau percepatan daripada kejahatan seperti deret hitung, kita minimal seperti deret hitung. Tapi kalau seperti deret ukur, ya harus seperti deret ukur. Kita jangan kalah percepatannya. Kebaikanmu harus nyata hari-hari ini. Bagaimana kebaikan bisa nyata? Saudaraku, kita juga harus banyak merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Orang yang merenungkan, membaca, merenungkan, melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Walaupun panas itu terik, tapi tetap ada buahnya. Kalau kita tidak terhubung dengan pusat kehidupan itu, maka sulit bagi kita untuk bisa mempertahankan kekudusan. Mempertahankan saja sulit, apalagi menambah seperti deret ukur. Cepat, percepatan. Hari ini hari percepatan, nah, main-main saudaraku ya. Jadi kita mesti berhikmat. Ingat ceritanya yang dikarang oleh Dr. Spencer Johnson, Who Moved My Chief, saudaraku ya, tentang dua manusia mini, Ham dan Haw, dan dua tikus, Sniff dan Scary, yang sama-sama nyari keju. Nggak boleh tinggal di zona nyaman. Nggak boleh tinggal di zona nyaman. Mereka tikus cari dapat, kemudian manusia sambil berpikir, dianalisa sampai dapat. Mereka nggak mikir akan ada perubahan. Cheese di sana, keju di sana banyak sekali. Mereka tiap pagi nikmati dengan sukacita. Ada habisnya. Jangan terus tinggal di zona nyaman. Mesti terus berkreativitas. Terus saudaraku ya, supaya kita ini tidak tertinggal. Kejahatan meningkat, kekudusan juga akan lebih meningkat lagi. Ayat penutup Mazmur 112 ayat 1 sampai 4a. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya, mau jadi orang bahagia? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, suka segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Berarti dari satu generasi ke generasi, keperkasaannya tetap. Seperti apa yang dituliskan anak-anak Obed Edom, cucu-cucu Obed Edom, mereka semua adalah orang-orang gagah perkasa. Ini Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Diberkati, anak Obed Edom diberkati. Anda rindu keluarga Anda, generasi penerus Anda, anak, cucu, cicit, buyut, cangga, wareng, diberkati semuanya. Sampai generasi keberapapun diberkati. Karena setiap generasi selalu melakukan ulangan 6. Memberitakan tentang berita perintah Allah, kasih Allah, berita keselamatan kepada seisi rumahnya. Ketika dia tidur, duduk, ketika dia berbaring, ketika dia perjalanan, ketika duduk makan. Artinya setiap kesempatan dimanfaatkan untuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Bukan berbagi tentang pengalaman sendiri, bukan cuma berbagi tentang ketawa-ketawa, banyolan, dagelan, seneng-seneng. Ya, itu merupakan bagian daripada seni kehidupan. Aku perlu bersenang-senang, sukacita, guyon-guyon, karena akan meningkatkan imun juga. Tapi lebih dari itu, beritakan yang terpenting.
core-nya adalah berita tentang kebenaran Tuhan. Ya. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap akan terbit terang bagi orang benar. Jadi mari saudaraku, jangan karena tidak ada ibadah Anda tidak beribadah, tapi justru saat-saat ini Tuhan ingin membangun mesbah-mesbah keluarga, mesbah-mesbah kelompok-kelompok kecil, saudara, teman sharing, supaya lewat sharing kelompok kecil inilah sebetulnya bisa menjangkau banyak orang. Ya, dikatakan eksis di setiap generasi. Kalau masa enak Anda bisa eksis. Saya yakin jika Anda orang yang takut akan Tuhan, jika Anda orang yang suka pada perintah-perintah Tuhan, jika Anda orang yang benar, Anda adalah orang perkasa. Anak cucu Anda adalah orang perkasa. Perkasa itu kuat, bukan cuma kuat, menang atas segala persoalan, menang dalam segala bentuk peperangan. Kesulitan apapun boleh terjadi di bumi ini, tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, ada jaminan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bukan mau jadi Obed Edom yang lama, tapi kami mau jadi Bapak Semaya, orang yang taat. Untuk bisa taat kami perlu suka kepada perintah Tuhan. Dan bahkan lebih daripada suka kepada perintah Tuhan, apa yang kami lakukan bukan bagi kepujian bagi diri kami, tapi hanya bagi Tuhan saja. Berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengar berita ini, biarlah kuasa Tuhan menjangkaumu, supaya engkau bisa eksis di dalam situasi yang berubah-ubah sekalipun. Engkau bisa dapat terobosan-terobosan karena Tuhan menyertaimu. Roh Tuhan memberikanmu hikmat, dan Tuhan memberikan kepadamu kekuatan, pengetahuan, pengertian untuk bisa mengambil tindakan demi tindakan, sehingga jadi orang yang berkemenangan. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, diberkati rumah tangga, keluarga, diberkati kesehatanmu, diberkati juga anak cucumu. Roh takut akan Tuhan tertanam dengan sedemikian rupa dalam hidup kita masing-masing, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.